Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Lia Fitriani dengan NIM 53020210027. Saya berasal dari Prodi IATA semester 7 dengan dosen pengampu Bapak Farid Hasan STHIMHUM. Nah, pada kali ini saya akan menyampaikan sedikit pemikiran salah satu cendekiawan muslim, yaitu siapa coba? Yaitu Bapak Nurholis Madjid. Nah, pada kali ini saya akan membahas bukunya yang berjudul yaitu Cita-Cita Politik. Nah, baik, sebelum kita membahas pemikiran Nurholis Madjid lebih dalam, sebaiknya kita harus mengetahui terlebih dahulu latar belakang beliau. Beliau bernama Nurholis Madjid, lahir pada 17 Maret 1939. Beliau sering disebut dengan Cak Nur. Nah, Cak Nur ini adalah seorang pemikir Islam modernis Indonesia. Beliau lahir dari keluarga pesantren di Jombang dan mendapat pendidikan di pesantren Gontor yang terkenal dengan pendekatan modern dan komparatif. Nah, latar belakang ini memberikan fondasi yang kuat dalam tradisi Islam klasik sekaligus keterbukaan terhadap modernitas. Pendidikan tingginya di Universitas Chicago, tempat ia mendalami filsafat Islam, memperkuat pandangannya mengenai integrasi keislaman, kemodernan, dan keindonesiaan. Karir intelektualnya dimulai saat menjadi Ketua Umum HMI, di mana ia menekankan pentingnya modernisasi dan rasionalisasi dalam Islam. Baik, langsung saja lanjut pada moderasi Islam dalam pemikiran Nurholis Madjid. Nah, moderasi Islam menjadi tema sentral dalam pemikirannya karena Cak Nur ini melihat Islam sebagai agama yang mendukung pluralisme, humanisme, dan demokrasi. Beliau mempopulerkan konsep seperti sekularisasi untuk membedakan nilai-nilai transendental dan temporal. Nah, melalui gagasan ini, Islam yes, Partai Islam no. Beliau mendorong umat muslim untuk melihat Islam sebagai nilai universal yang tidak harus terikat pada ekspresi politik tertentu. Pemikiran ini menjadi respon terhadap stagnasi pemikiran Islam dan kebutuhan umat Islam di Indonesia untuk beradaptasi dengan modernitas tanpa kehilangan identitas keislaman. Moderasi Islam dalam pandangannya adalah kunci untuk menjawab tantangan zaman dan mempersiapkan umat Indonesia memasuki era modern. Baik, langsung saja kita akan membahas mengenai buku Nurholis Madjid yang berjudul Cita-Cita Politik. Bagaimana sih pandangan beliau mengenai moderasi Islam, demokrasi pada Islam, toleransi pada Islam, dan lain sebagainya. Nah, menurut beliau, makna moderasi menekankan keseimbangan antara ajaran agama dengan realitas kehidupan modern. Desakralisasi politik bukan berarti sekularisme, tetapi pelepasan sakralitas dari aspek-aspek temporal dalam Islam. Kemudian, demokrasi pada Islam sesuai dengan nilai musyawarah dan keadilan dalam Islam. Demokrasi dilihat sebagai mekanisme yang mendukung partisipasi aktif umat tanpa mengorbankan prinsip agama. Kemudian, peran agama dalam kehidupan, yaitu agama menjadi sumber moralitas yang menginspirasi keadilan dan kemanusiaan. Agama sebagai kekuatan transformasi sosial, bukan sekedar legitimasi status. Kemudian, Islam sebagai rahmatan lil alamin. Islam ditekankan sebagai agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Kemudian, pluralisme dan toleransi dalam agama sebagai bagian dari takdir Tuhan atau sunatullah, mengedepankan toleransi melalui konsep lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Pentingnya menghormati keberagaman untuk menciptakan masyarakat yang damai. Kemudian yang terakhir yaitu Islam, negara, dan Pancasila. Bagaimana Pancasila ini dianggap sebagai konsensus nasional yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Kemudian Islam berperan sebagai sumber nilai moral dalam membangun bangsa yang adil dan makmur. Nah, selanjutnya yaitu mengenai analisis relevansi moderasi Islam dalam konteks Indonesia saat ini. Mengenai konteks sosial, moderasi Islam dan pluralisme Indonesia sebagai negara dengan keberagaman agama, suku, dan budaya memerlukan pendekatan moderasi Islam untuk menciptakan harmoni. Kemudian, toleransi menurut gagasan Nurholis Madjid tentang Islam yang inklusif
dan menghormati pluralisme sangat relevan untuk meredam potensi konflik berbasis identitas. Kemudian peran agama dalam masyarakat, menurut pemikiran Cak Nur mengingatkan bahwa agama harus menjadi sumber moralitas untuk mengatasi tantangan sosial seperti ketidakadilan dan kesenjangan. Kemudian dalam konteks politik, hubungan Islam dan negara itu penerimaan Pancasila sebagai konsensus nasional mendukung stabilitas politik tanpa harus mendirikan negara Islam. Demokrasi Islam, nilai-nilai musyawarah dan keadilan dalam Islam sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi, memberikan dasar untuk keterlibatan umat dalam pembangunan bangsa. Kemudian menangkal radikalisme, bahwa moderasi Islam bisa menjadi tameng melawan ekstremisme dengan menunjukkan bahwa Islam mendukung perdamaian dan dialog. Kemudian dalam konteks budaya, inklusivitas budaya, moderasi Islam mendorong penghargaan terhadap keberagaman budaya lokal tanpa melanggar prinsip-prinsip agama. Adaptasi terhadap modernitas, menurut pemikiran Cak Nur tentang Islam yes, Partai Islam no, menegaskan pentingnya umat Islam untuk berkontribusi dalam budaya modern tanpa mengorbankan identitas keislaman. Baik, selanjutnya yaitu bagaimana sih penerapan pemikiran Cak Nur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, penerapan pemikiran Cak Nur dalam kehidupan sehari-hari yang pertama yaitu toleransi dalam interaksi sosial, bahwasanya menerima perbedaan agama dan budaya sebagai kekayaan, bukan ancaman. Kemudian yang kedua yaitu peningkatan literasi Islam, belajar memahami Islam secara komprehensif untuk menghindari pemikiran yang dangkal atau radikal. Dan yang ketiga yaitu keterlibatan aktif di masyarakat, bahwasanya terlibat dalam kegiatan yang mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan seperti pendidikan, keadilan sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Dan yang keempat yaitu menerima Pancasila sebagai dasar hidup berbangsa, bahwasanya berkontribusi dalam pembangunan negara dengan semangat Islam yang rahmatan lil alamin. Dan yang terakhir yaitu dialog dan musyawarah, bahwasanya mengutamakan dialog untuk menyelesaikan konflik baik dalam keluarga, masyarakat maupun bangsa. Nah, selanjutnya kesimpulan bagaimana sih pemikiran Nurholis Majid mengenai moderasi Islam dan refleksi akhirnya. Jadi, pemikiran Nurholis Majid tentang moderasi Islam menekankan pentingnya keseimbangan antara ajaran agama dan realitas kehidupan modern. Islam dipandang sebagai nilai universal yang mampu menjadi panduan moral bagi umat manusia tanpa terjebak pada formalisme dan simbolisme politik. Kemudian dalam konteks pluralisme, beliau mengajarkan bahwa keberagaman adalah bagian dari sunatullah, sehingga toleransi dan inklusivitas menjadi elemen kunci dalam membangun masyarakat yang damai. Islam menurutnya harus menjadi rahmat bagi seluruh alam, mendorong harmoni dan kedamaian lintas agama dan budaya. Kemudian demokrasi dipandang sebagai sistem yang sejalan dengan nilai musyawarah dan keadilan dalam Islam. Untuk menjaga stabilitas politik diperlukan legitimasi yang kuat dan partisipasi aktif dari umat tanpa melupakan nilai-nilai keislaman. Nah, Nurholis Majid juga menegaskan bahwa Pancasila adalah konsensus nasional yang sesuai dengan prinsip Islam. Beliau melihat hubungan antara Islam dan negara tidak harus diwujudkan dalam bentuk negara Islam, melainkan melalui kontribusi nilai-nilai Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan selanjutnya, refleksi akhirnya adalah bahwa moderasi Islam relevan dalam menjawab tantangan sosial, politik, dan budaya Indonesia saat ini. Pendekatan ini mendorong toleransi, keterbukaan, dan keadilan, serta menjadi panduan bagi umat untuk mewujudkan Islam yang benar-benar rahmatan lil alamin. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.